Film ini berjudul Please Don't Date Him. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang sangat jenius di bidang IT. Bahkan ia berhasil menciptakan sebuah alat yang memiliki kepintaran di luar normal. Akan tetapi di balik kesuksesannya, kisah cintanya berbeda jauh. Bahkan wanita ini dikhianati oleh pacarnya sendiri, yang selalu menyebarkan foto dan video tas senonoh miliknya kepada orang lain. Hingga akhirnya ia bertemu dengan seorang pemadam kebakaran yang sangat tampan. Akan tetapi, usahanya untuk meluluhkan sang pemadam kebakaran tak semudah yang ia kira. Karena pemadam kebakaran tersebut memiliki sifat yang sangat dingin dan juga penyendiri. Seperti apakah kisah mereka? Bagaimana kelanjutannya? Tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Di awal film, kita diperlihatkan seorang wanita yang sedang mempresentasikan inovasi buatannya sendiri di depan semua karyawan dan atasannya. Diceritakan wanita itu bernama Jisung. Ia adalah seorang programmer sekaligus manajer riset and development di sebuah perusahaan yang bernama Stark Industry. Saat itu, Jisung sedang mempresentasikan inovasi buatannya. Inovasi tersebut adalah sebuah kulkas yang mempunyai kecerdasan buatan atau semacam AI yang bisa menghasilkan sebuah informasi pribadi untuk penggunanya. Jisung lalu memberikan contoh alat kerja tersebut, dan Jisung menamai kulkas tersebut dengan nama Jarvis. Akan tetapi, saat Jisung mencoba menjalankan Jarvis, Jarvis malah tidak berfungsi sebagaimana harusnya. Walaupun demikian, semua orang-orang yang ada di sana tetap memberikan apresiasi untuk Jisung, dan mendukung Jisung untuk terus pengembangan alat tersebut. Setelah itu, Jisung kembali mengunjungi seorang yang bernama Ki-hyun, yang mana Ki-hyun adalah seorang owner cafe, sekaligus sahabatnya sendiri. Ketika itu, datang seorang wanita yang bernama Yeswell, yang juga merupakan sahabat dari Jisung. 어떻게 하는 것 같은데, 내 얼음 모양 바꾸시는 건 모델을 만들어가지고 그러지 마. Diceritakan, Jisoo sudah mempunyai pacar yang bernama Yang Hun, yang merupakan seorang dokter gigi. Dan diceritakan juga sebentar lagi mereka akan menikah. Karena mereka sama-sama sibuk, mereka hanya membahas rencana pernikahannya hanya lewat chatting saja. Sementara itu, kita diperlihatkan seorang pria yang bernama Jungkook, yang mana saat itu ia melihat sebuah kecelakaan dan nafsu menolongnya. Tak lama kemudian ambulan pun datang. Jungkook memperkenalkan dirinya. Dan ternyata Jungkook adalah seorang petugas pemadam kebakaran. Setelah itu, Jungkook menemui temannya yang bernama Bang Jong, yang saat itu sedang berada di tempat gym. Bang Jong bertanya mengapa ia tidak membahas pesannya. Di sini Jungkook berkata jika ia baru selesai menolong korban kecelakaan. Bang Jong lalu menyarankan agar Jungkook mendownload WA, agar ia bisa mudah untuk dihubungi. Namun Jungkook tidak tertarik dan mengungkapkan kalau SMS-an saja sudah cukup baginya. Di sisi lain, Jisung sedang berusaha keras untuk memperbaiki Jarvis. Karena tidak kunjung berhasil, Jisung yang kesal lantas menendang kulkas tersebut. Bukannya membaik, Jarvis malah mengalami konslet dan mengeluarkan api. Jisung yang panik langsung menghubungi petugas kebakaran. Dan saat itu, Jungkook yang menerima telepon dari Jisung. Lantas ia pun langsung menuju ke TKP. Di saat Jisung sedang menunggu pemadam kebakaran, Jisung berinisiatif untuk mematikannya sendiri dengan menggunakan apar. Akan tetapi, karena ia tidak bisa menggunakan apar, ia malah menyemprot wajahnya sendiri. Namun ketika itu, tiba-tiba datang seorang wanita yang sangat misterius. Diceritakan, wanita misterius bernama Wang, yang mana Wang selalu muncul di setiap ada kejadian, dan Wang menjadi rumor di perusahaan tersebut. Akan tetapi, orang-orang yang bekerja di sana tidak ada yang mengetahui tugas dan jabatan dari Wang, termasuk Jisoo sendiri. Dan saat itu, tak berselang lama setelah kedatangan Huang, pada akhirnya Jungkook pun sampai di sana, dan api berhasil dipadamkan. Di sini, Jisoo sangat kesal karena ia tidak bisa menggunakan apar. Jungkook yang mendengarkannya mencoba untuk mengajarkan Jisoo untuk menggunakan apar. Namun ketika apar dinyalakan, apar tersebut malah menyemprot wajah Jungkook. Jisoo pun malu dan meminta maaf.
Dan untungnya Yung tidak marah sama sekali. Oke, 근데 이런 일이 재미없자 우리도 안 잊어버리시겠어요? 감사합니다. 음. Singkat cerita, Disung kembali berusaha untuk memperbaiki Jalpis. Akan tetapi, ketika Disung mengambil sebuah canang baru untuk Jalpis, ia didatangi pacarnya yang bernama Yang Hun. Dan ternyata Yang Hun sengaja menemui Disung, dikarenakan Disung tidak membalas semua pesannya. Saat itu, Yang Hun mengajak Disung untuk pergi ke acara pertemuan tertinggi di Universitas Yang Hun, yang akan diadakan besok hari. Di sana, Disung berkata kalau ia pasti akan datang dan meminta maaf karena tak bisa membalas pesan dari Yang Hun. Saat mereka berdua sedang mengobrol, tiba-tiba chipset yang digunakan untuk membuat Jalpis menyala. Tak lama setelah itu, Isung kembali ke kantor untuk merakit Jalpis. Dokternya misinnya Sebagai percobaan, ia memasukkan data diri manajernya yang bernama Paco. Ia sangat senang karena Jalpis berfungsi sesuai dengan keinginannya. Namun di saat itu, Isung terkejut dan bingung. Karena informasi yang diberikan oleh Jalpis bukan hanya merekomendasikan makanan saja, akan tetapi disertai data pribadi dari Paco dan aktivitas yang sering dilakukan oleh Paco. Dan di sana terungkap fakta, di mana Paco selalu menggunakan kartu kredit milik perusahaan untuk keperluan pribadi. Melihat hal itu, Isu mengira kalau Jarvis tidak sengaja mengakses data milik Paco. Isung kemudian kembali mencoba Jarvis dan memasukkan informasi tentang temannya yang bernama Donghyun. Namun sayang isinya tetap sama. Jarvis tetap membocorkan data pribadi dari Donghyun. Isung sangat terheran-heran dan bertanya-tanya mengapa Jarvis bisa mengakses data pribadi milik seseorang. Padahal ia merancang Jarvis bukan untuk hal itu. Singkat cerita di keesokan harinya, Disung dipanggil oleh Paco ke ruangannya. Disung dimarahi karena telah menyebabkan kekacauan tadi malam. Namun di sini, Disung malah menanyakan kegiatan Paco semalam dan menyindir kartu kredit perusahaan yang semalam digunakan oleh Paco. Di saat itu, Paco yang panik tidak bisa mengelak. Setelah Disung pergi, Paco merasa heran kenapa Disung bisa mengetahui hal tersebut. Ketika itu, seorang lelaki yang bernama Jika yang menjadi asistennya, ikut kaget dan panik, karena semalam mereka melakukannya secara bersama-sama. Di sini, Jika meminta kepada Paco untuk tidak menegur dan mengganggu Disung untuk sementara waktu, agar Disung tidak membukakan aib mereka. Di saat Disung kembali ke kantor, Disung ditelepon oleh Yesul yang memohon kepada Disung untuk meminjamkannya uang. Dikarenakan Yesul ingin berinvestasi kepada pacarnya. Saat itu, dengan sedikit kerasan lantang, Yesul mengatakan data diri dari pacarnya. Perkataan Yesul tersebut ditangkap langsung oleh Jalpis, dan secara otomatis, Jalpis membocorkan data diri dan rahasia dari pacar Yesul tersebut. Jalpis menginformasikan jika pacar Yesus adalah seorang penipu dan sudah memakan banyak sekali korban. Disung yang mengetahui jika Jarvis bisa mengakses data seseorang hanya dengan mengatakan namanya saja. Ia pun menyadari jika Jarvis memang benar-benar bisa membongkar rahasia milik seseorang. Disung yang menyadari jika temannya akan ditipu, lantas ia pun meminta Yesus untuk bertemu di sebuah restoran. Berdasarkan informasi dari Jarvis, diketahui pacar Yesus akan menemui seorang wanita di restoran tersebut. Dan benar saja, tak lama kemudian, pacar Yesus benar-benar datang bersamaan dengan selingkuhannya. Setelah mengetahui pacarnya benar berselingkuh, Yesus pun langsung melabraknya dan menyiram pacarnya dengan jus di depan semua orang. Ah. Setelah itu, saat akan pulang kembali ke kantor, tanpa sengaja Disung bertemu dengan Johan. Disung lalu meminta maaf karena ia tidak bisa datang ke acaranya. Dan untungnya, Johan memakluminya dan tak mempermasalahkan hal itu. Singkat cerita di malam harinya, mereka bertiga kembali berkumpul. Saat itu,
Ki Yun menanyakan, bagaimana caranya Disung bisa mengetahui jika pacar Yesu akan pergi ke restoran tersebut dengan membawa selingkuhannya. Disung lalu menjawab, kalau itu hanya kebetulan saja, dan berkata kalau itu mungkin saja hanya petunjuk dari leluhurnya saja. Setelah itu, mereka bertiga pun berbincang banyak hal bersama. Dan saat obrolan selesai, Disung tidak pulang ke rumahnya. Ia malah mengambil lembu dan kembali ke kantornya untuk memperbaiki jarvis. Disung yang merasa gabut, iseng-iseng mencoba memasukkan informasi dan data diri dari Jonghan. Namun saat itu, Jarvis menunjukkan hasil yang cukup mengejutkan. Disung terkejut karena Jarvis menunjukkan isi pesan grup obrolan Jonghan dan teman-temannya. Ia mana, ternyata, selama ini Jonghan selalu merekam aktivitas Disung secara sembunyi-sembunyi, menggunakan kamera CCTV di kamarnya. Bahkan saat Disung tidak menggunakan sehelai pakaian juga terekam oleh CCTV tersebut. Dan lebih mengejutkannya lagi, ternyata Johan selalu mengirimkan foto dan video tas nanah milik Isung itu ke grup WA-nya. Tony, dia karahaju kumeto warastran. Naniku seru, tubay beriak sama taku. Setelah mengetahui fakta itu, Nisung sangat bersedih dan menangis. Ia lalu teringat saat Johan menyuruhnya untuk memasang CCTV di kamarnya. Dengan dalih untuk jaga-jaga dari kejahatan yang setiap saat bisa saja terjadi. Dahulu kala, Johan berkata kalau CCTV tersebut hanya bisa diakses oleh Disung saja. Namun ternyata, Johan membohonginya. Saat itu, Disung sempat berpikir untuk melaporkan hal tersebut kepada polisi. Namun ia sadar bahwa itu bukan ide yang bagus, dikarenakan kalau ia melapor ke polisi, aibnya sendiri juga bakalan ikut tersebar. Disung kemudian memutuskan bertekad akan menghukum Johan dengan caranya sendiri. Dan singkat cerita, di suatu waktu, Disung mengundang Johan untuk minum di apartemennya. Di saat itu, Disung menyuruh Johan untuk mandi terlebih dahulu. Sementara ia akan menyiapkan sesuatu untuk Johan. Ketika Johan sedang asik-asiknya mandi, Disung langsung meluapkan semua kekesalannya dan menunjukkan bukti-bukti yang Johan lakukan di grup WA-nya. Saat itu, Disung juga memotret Johan yang tengah dalam keadaan bugil. Disung mengancam kalau Johan menyebarkan fotonya lagi, maka Disung juga akan menyebarkan foto Johan yang sedang bugil itu kepada semua orang. Dan pada saat waktu itu juga, Disung memutuskan dan membatalkan pernikahannya dengan Johan. Dengan wajah yang masih kesal, Disung langsung pergi menuju kantornya. Saat tiba di kantor, Disung berusaha untuk menghapus program Jarvis. Akan tetapi, entah bagaimana, program tersebut tidak bisa dihilangkan. Karena tidak bisa dihapus, Disung pun pasrah. Dan ia meminta Jarvis untuk merekomendasikan makan siang yang enak kepadanya yang saat ini sedang galau. Jarvis selalu merekomendasikan makanan yang belum pernah Disung coba. Bukan hanya itu, Jarvis juga membeberkan data pribadi milik Jisung. Di sana tertulis bahwa Jisung merupakan seorang lulusan teknik komputer. Jisung juga adalah siswa berprestasi dan selalu menjadi juara di bidang programmer. Setelah itu, Jisung pun makan siang berdasarkan rekomendasi dari Jarvis. Jisung sangat senang karena makanan itu memang sangat enak. Jisung pun lalu makan dengan sangat lahap. Di waktu dan tempat yang sama, ternyata Jungkook juga ada di sana dan sedang memakan makanan yang sama dengan Disung. Kemudian, ketika Disung hendak membayar, sayangnya restoran tersebut tidak melayani pembayaran melalui kartu kredit. Disung yang tidak membawa uang cash merasa gelisah karena ia tidak bisa membayar makanan itu. Namun untungnya, saat itu kebetulan Jungkook juga hendak membayar. Disung lalu menyadari kalau pria di sampingnya adalah petugas pemadam kebakaran yang tempoh hari lalu Disung telepon. Disung lalu meminta tolong kepada Jungkook untuk meminjamkannya uang, dan Disung berjanji akan menggantinya lewat transfer. 펑크님, 안녕하세요. 계좌로 돈 보냈다고요. 한번 확인해보세요. 고스름퍼 3,000원에 리본을 더 같이 내주세요. 안녕하세요. Setelah dari tempat makan itu, di perjalanan, Jungkook memberikan makanan kepada kucing liar. Saat itu, ia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Hari. Diceritakan,
Hari adalah teman Disung di perusahaan Shrek Industri. Dan Hari juga ternyata seorang pecinta kucing dan sudah bergabung di sebuah komunitas kucing yang cukup terkenal. Hari mengatakan kalau Jungkook sangat terkenal di komunitasnya dan mereka menjuluki Jungkook sebagai petugas pemadam kebakaran yang sangat tampan. Hari lalu mengajak Jungkook untuk bergabung di komunitasnya tersebut. Namun sayang, Jungkook tidak tertarik. Akan tetapi, ia akan mempertimbangkannya terlebih dahulu. Setelah mengobrol dengan Hari, Jungkook pergi ke sebuah toko barang klasik. Di sana terlihat Jungkook yang sangat akrab dengan penjaga toko itu. Ketika itu, Jungkook menanyakan, mengapa kemarin toko klasik itu tutup. Petugas toko itu lalu mengatakan, kalau ia sudah menginformasikan berita tentang tokonya yang tutup sementara waktu di media sosial. Namun, karena Jungkook tidak menggunakan media sosial, alhasil ia tidak bisa mengetahui informasi tersebut. Di sini kita bisa mengetahui jika sosok Jungkook ini sangat menutup diri dengan yang namanya media sosial. Entah apa maksud dari Jungkook ini. Mari kita cari tahu bersama. Kembali ke cerita. Di sini petugas toko itu menyarankan Jungkook untuk menggunakan media sosial agar bisa mempermudahnya untuk mendapatkan informasi terkini. Akan tetapi, Jungkook kembali tidak tertarik sama sekali dan mengatakan kalau media sosial itu sangat tidak baik dan tidak ramah. Scene lalu berpindah. Kita diperlihatkan Jisoo yang terlihat sedang galau. Diceritakan, sejak putus dengan Johan, hidup Jisoo jadi sangat galau, bahkan seperti tidak ada kehidupan. Bahkan Jisoo juga sering melamun saat ia sedang bekerja. Dan kini, Jisoo juga jadi sering mabuk dengan teman-temannya. Hingga pada suatu malam, saat sedang dalam keadaan mabuk parah, ia pulang sendirian ke apartemennya. Namun karena ia mabuk terlalu banyak, ia pun telah di pinggir jalan. Namun untung saja, Jungkook dan Bang Jo yang saat itu sedang berpatroli, melihat Jisoo yang sedang pingsan di sisi jalan. Mereka lalu mencoba untuk menolongnya. Namun saat itu Jisoo malah mengamuk dan berkata-kata yang sangat aneh. Mereka lalu merekam kejadian tersebut sebagai dokumentasi. Ketika itu, Jisoo menarik tangan Jungkook sampai terjatuh. Dan secara tak sengaja, semua isi tas miliknya pun berantakan. Dan setelah itu, Jisoo diantarkan oleh Jungkook ke apartemennya. Saat tengah malam, Jisoo masih belum sadar dari mabuknya. Dalam kondisi itu, Jisoo curhat di sebuah situs web tentang apa yang sedang Jisoo alami akhir-akhir ini. Dan di keesokan harinya, Jisoo baru menyadari jika handphonenya tertukar dengan seseorang. Di sini, Jisoo belum menyadari kalau semalam ia ditolong oleh Jungkook. Dan dengan tergesa-gesa, Jisoo berangkat bekerja. Saat di depan pintu, Jisoo bertemu kembali dengan Jungkook yang sedang membawa seekor kucing. Diceritakan, Jisoo memiliki alergi terhadap kucing dan membuatnya bersin-bersin. Karena hal itu, Jungkook jadi tidak fokus hingga membuat kucing yang dibawanya terlepas. Padahal sudah 1 bulan lamanya Jungkook mencoba untuk menangkap kucing itu. Namun setelah tertangkap, kucingnya malah kembali terlepas. Jisoo yang merasa bersalah lantas meminta maaf. Dan betapa beruntungnya Jisoo, karena saat itu Jungkook yang baik hati tidak mempermasalahkan hal tersebut. 지금버스 죄송한데 제 핸드폰 주고 정도탄 해주실 겁니다. 수고하셨습니다. 저 한 달 동안 쫓아다닌 녀석이라 동선도 어느 정도 파악했고요. 예. Singkat cerita, ketika Jisoo sudah tiba di kantor, Jisoo melihat Park Go dan Jenggan yang sedang mencoba mengakses Jarvis. Karena merasa Jarvis sudah diperbaiki, Fako lalu berencana akan mempresentasikan inovasi buatan Jisoo itu kepada bosnya. Diceritakan, di hari itu, wanita misterius yang bernama Hwang bergabung bersama dengan tim Jisoo. Dan Jisoo menerima Hwang dengan sangat ramah. Kemudian, Jisoo memberitahu semua rekan kerjanya kalau dia membatalkan pernikahannya dengan Jonghan. Jisoo juga tidak memberitahu alasan yang sebenarnya kepada semua rekan kerjanya. Saat itu, Jisoo masih bingung karena sampai saat ini pemilik handphone yang ia bawa takutnya menghubungi HP tersebut. Namun pada akhirnya, sepemilik handphone itu menelponnya dan mengajaknya untuk bertemu. Dan saat bertemu, Jisoo sangat terkejut ketika mengetahui kalau ponselnya tertukar dengan Jungkook. Jisoo lalu penasaran dan bertanya bagaimana bisa ponselnya bisa tertukar dengan Jungkook.
Yungkook lalu menceritakan kejadian semalam dan menceritakan tentang Jisoo yang bertingkah seperti orang gila. Setelah Jungkook menceritakan hal itu, Jisoo pun merasa sangat malu kepada Jungkook. Setelah membuka handphonenya, Jisoo melihat banyak sekali pesan dan panggilan tak terjawab dari Jonghan. Di sana, Jungkook bertanya, apakah Jonghan itu kekasih Jisoo atau bukan? Jisoo lalu menegaskan kalau Jonghan bukan siapa-siapa baginya. Setelah obrolan itu selesai, Jungkook lalu mencari kembali kucingnya yang tadi pagi kabur. Karena merasa bersalah, Jisoo lalu menawarkan diri untuk ikut membantu Jungkook dengan cara melakukan sayembara di media sosial. Saat itu, Jungkook tidak mempercayai hal itu. Bahkan ia mengatakan kalau hal tersebut akan sia-sia karena kucing yang akan dicarinya adalah kucing liar yang sangat sulit untuk ditangkap. Jisoo lalu menjelaskan kalau media sosial bisa lebih cepat dari dugaan Jungkook. Karena melihat wajah Jungkook yang seperti tak percaya kepada medsos, Jisoo lalu mengajak Jungkook untuk taruhan. Taruhan itu berisi, kalau Jisoo dengan media sosialnya berhasil menemukan kucing milik Jungkook, maka Jungkook harus bersedia untuk makan berdua bersamanya. Setelah itu, Jisoo pun memutuskan untuk kembali ke kantornya. Namun sebelum pergi, Jisoo melihat sepeda Jungkook yang rusak. Berbekal dengan pengetahuan tutorial YouTube, Jisoo lalu memperbaiki sepeda tersebut. Namun ternyata, hal itu tidak gratis. Dan sebagai gantinya, Jungkook harus mengantarkan Jisoo kembali ke kantornya menggunakan sepeda tersebut. 제가 운전할까요? 혹시 조금 빨리 봐주실까요? Dan sesampainya di kantor, Jisoo langsung dikejutkan dengan sebuah gosip di media sosial yang menginformasikan jika Jisoo putus dengan pacarnya dikarenakan ia hamil duluan. Di sana juga tertulis komentar-komentar netizen yang sangat tidak lama. Jisoo sangat yakin kalau orang yang sudah menyebarkan gosip itu adalah orang yang pasti sangat dekat dengan dirinya. Dan di malam harinya, Jisoo memutuskan untuk ikut berkomentar dan Nagu memberikan penjelasan dan memberikan fakta yang sebenarnya mengenai alasan ia memutuskan pacarnya. Namun, niatnya itu tidak jadi Jisoo lakukan, dikarenakan ia menyadari kalau orang-orang mengetahui tentang fakta yang cukup memalukan itu, maka bisa dipastikan kalau semua orang akan mencari foto tentang dirinya yang tidak memakai sehelai pakaian. Setelah itu, Jisoo memutuskan untuk membuang dan membakar semua barang-barang pemberian dari Jonghan. Di saat sedang membuang barang-barang tersebut, ia merasakan ada sebuah pergerakan di balik semak-semak. Jisoo lalu memperhatikannya, hingga kemudian muncullah Jungkook yang membuat Jisoo sangat terkejut. Diceritakan, saat itu Jungkook masih mencari kucingnya yang tadi terlepas. Kemudian karena mereka sama-sama sedang bosan, mereka akhirnya jalan-jalan berdua mengitari komplek. Opto Sebelum berpisah, Jisoo meminta nomor Jungkook agar ia bisa memberitahu Jungkook jika ia sudah menemukan kucing liar miliknya. Dan di keesokan harinya, pada akhirnya, presentasi truk industri pun dimulai. Jika menjadi orang pertama yang mempresentasikan inovasi buatannya. Jika mempresentasikan sebuah alat penyedot debu dengan teknologi AI yang diberi nama Voltron. Kemampuan Voltron kurang lebih sama dengan Jarvis. Hanya saja Voltron berfungsi untuk menyedot debu. Saat itu, semua perangkat yang akan dipresentasikan sudah disinkronkan dengan sistem Jarvis. Ketika itu, Jigal meminta Jisoo untuk memanggil Voltron untuk mengaktifkan Voltron. Namun di saat itu, Jisoo keceplosan dan malah memanggil nama Jarvis. Karena hal itu, secara otomatis Jarvis pun langsung aktif. Namun tentu saja tidak ada orang yang menyadarinya. Pada sesi presentasi tersebut, Jigal sedikit memberikan informasi tentang dirinya untuk dicoba kepada sistem Voltron. Akan tetapi, Jarvis juga ikut menangkap informasi tentang data pribadi milik Jigal itu. Alhasil, Jarvis pun bisa mengetahui semua rahasia dan aib milik Jigal.
Rahasia dan aib milik Tegal itu langsung terpampang jelas di hadapan semua para hadirin yang ada di sana. Dari situ terungkap bahwa Jegar adalah pemilik dari sebuah akun medsos yang bernama Hutan Pinus, yang sebelumnya mengosipkan tentang isu jam hatannya hamil di luar nikah.